Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Pratama Muslim dengan NIM 2523273 dari Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Di sini saya akan membahas tentang memori sekunder. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembahasan memori sekunder, kita bahas dulu apa itu memori sekunder. Memori sekunder adalah jenis memori komputer yang digunakan untuk menyimpan data dan program secara permanen, bahkan ketika komputer dimatikan, berbeda dengan memori utama atau RAM yang bersifat sementara. Memori sekunder menawarkan kapasitas penyimpanan yang jauh lebih besar dan tahan lama. Inilah yang menjadikannya sangat penting dalam sistem komputer modern, memungkinkan pengguna untuk menyimpan dokumen, file, multimedia, aplikasi, dan data lainnya dengan aman. Nah, setelah kita tahu apa itu memori sekunder, sekarang kita akan membahas definisi dari memori sekunder, yang dimana tidak jauh artinya dari pengertian sebelumnya. Definisi memori sekunder adalah: memori sekunder merupakan perangkat penyimpanan data yang dirancang untuk menyimpan informasi secara permanen. Jenis memori ini memungkinkan komputer untuk menyimpan dan mengakses data bahkan setelah komputer itu dimatikan. Memori sekunder biasanya terdiri dari perangkat penyimpanan fisik seperti hard disk drive atau yang disingkat dengan HDD, dan solid state drive yang disingkat dengan SSD, atau perangkat penyimpanan optik seperti CD, DVD, dan Blu-ray. Ukuran dan kapasitas memori sekunder jauh melebihi memori utama, memungkinkan pengguna untuk menyimpan sejumlah besar data dalam jangka waktu yang panjang. Setelah kita mengetahui tentang definisi memori sekunder, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi dari memori sekunder. Yang pertama adalah penyimpanannya permanen. Fungsi utama memori sekunder adalah menyimpan data dan program secara permanen, bahkan ketika komputer dimatikan. Ini memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi yang sama setiap kali mereka menghidupkan komputer. Dan yang kedua adalah backup dan data arsip. Memori sekunder juga berfungsi sebagai tempat backup dan arsip data yang penting. Pengguna dapat menyimpan salinan cadangan, file, dan dokumen di memori sekunder untuk mencegah kehilangan data yang berharga. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu ekstensi memori utama. Ketika memori utama atau RAM hampir penuh, komputer dapat menggunakan memori sekunder sebagai ekstensi untuk menyimpan data sementara yang kurang digunakan, memungkinkan proses tetap berjalan lancar. Setelah kita membahas tentang fungsi dari memori sekunder, selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik memori sekunder. Yang pertama adalah kapasitas yang lebih besar. Memori sekunder memiliki kapasitas penyimpanan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan memori utama. Ukurannya bisa mencapai ratusan gigabyte atau bahkan terabyte, yang dimana dapat memungkinkan penyimpanan sejumlah besar data dan program. Dan yang kedua adalah aksesnya lebih lambat. Meskipun kapasitas dari memori sekunder lebih besar daripada memori utama, memori sekunder memiliki kecepatan akses yang lebih lambat dibandingkan memori utama. Proses membaca dan menulis data membutuhkan waktu yang lebih lama. Dan kemudian yang ketiga adalah ketahanan. Memori sekunder pada umumnya lebih tahan lamanya daripada memori utama. Data yang disimpan di dalamnya dapat bertahan selama bertahun-tahun, bahkan setelah komputer dimatikan. Ini membuatnya ideal untuk penyimpanan jangka panjang. Selanjutnya tentang jenis-jenis dari memori sekunder. Yang pertama adalah hard disk drive atau yang disingkat dengan HDD.
HDD adalah jenis memori sekunder yang paling umum, terdiri dari ringan magnetik yang berputar untuk menyimpan data. Dan yang kedua adalah SSD atau Solid State Drive, yang dimana menggunakan chip memory flash untuk menyimpan data, menawarkan kecepatan akses yang lebih tinggi daripada HDD. Kemudian yang ketiga adalah optical disc seperti CD, DVD, dan Blu-ray. Sini dapat menyimpan data secara permanen menggunakan teknologi sinar laser. Dan yang keempat adalah USB flash drive, adalah media penyimpanan yang portable yang menggunakan chip memory flash untuk menyimpan data. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara perawatan dan pengaturan memori sekunder. Yang pertama yaitu defragmentasi, yang dimana proses menata ulang file pada memori sekunder agar tersimpan secara teratur dan efisien dan meningkatkan kinerja dari memori sekunder. Dan yang kedua adalah backup rutin, membuat salinan cadangan data secara teratur untuk mencegah kehilangan informasi penting akibat kerusakan atau kehilangan. Dan yang ketiga, pengaturan tempat penyimpanan. Nah, kita akan mengatur file dan folder secara terstruktur agar mudah ditemukan dan diakses kembali saat diperlukan. Selanjutnya tentang perkembangan memori sekunder. Yang pertama, pada tahun 1956, pengembangan HDD, yaitu hard disk drive, yang pertama kali diperkenalkan oleh IBM, menawarkan kapasitas penyimpanan yang jauh lebih besar daripada media penyimpanan sebelumnya. Dan yang kedua pada tahun 1980, yaitu kemunculan SSD atau Solid State Drive mulai muncul sebagai alternatif yang lebih cepat dan lebih tahan lama daripada HDD tradisional. Dan yang ketiga pada tahun 2000-an, peningkatan kapasitas, ukuran dan kapasitas memori sekunder terus meningkat secara signifikan, memungkinkan penyimpanan data yang lebih besar. Selanjutnya tentang cara kerja dari memori sekunder. Yang pertama, tulis data. Komputer mengirimkan data ke memori sekunder untuk disimpan. Proses ini melibatkan mekanik atau sirkuit elektronik untuk menulis data ke media penyimpanan. Dan yang kedua, baca data. Ketika data diperlukan, komputer akan membaca data dari memori sekunder. Proses ini juga melibatkan mekanik atau sirkuit elektronik untuk membaca data dari media penyimpanan. Dan yang ketiga yaitu transfer data. Data yang dibaca atau ditulis akan ditransfer melalui bus data ke memori utama atau prosesor untuk diproses lebih lanjut. Jadi kesimpulannya, memori sekunder yang vital. Memori sekunder merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem komputer modern. Ia memungkinkan penyimpanan data dan program secara permanen, memastikan ketersediaan informasi bahkan setelah komputer dimatikan. Beragam jenis dan perkembangan terdapat berbagai jenis memori sekunder dari HDD tradisional hingga SSD canggih yang terus mengalami peningkatan kapasitas dan kinerja seiring perkembangan teknologi. Dan perawatan dan pengaturan penting untuk memori sekunder. Memori sekunder membutuhkan perawatan dan pengaturan yang tepat seperti defragmentasi dan backup rutin agar dapat bekerja secara optimal dan menjaga keamanan data.